Hai teman-teman, ketemu lagi bareng sama Evan di sini. Kali ini gue bakal ceritain salah satu kasus kriminal yang terjadi di beberapa negara, dan kasus ini akan ada di luar dugaan lo. Tempat kejadiannya itu sangat-sangat tidak diduga. Dan sebelum lanjut ke cerita hari ini, gue pengen ingetin lo semua untuk jangan lupa buat tekan tombol subscribe dan like. Dan gue juga pengen lo komen di akhir video nanti kalian pengen gue bawain cerita apa selanjutnya. Kasus pembunuhan sadis berikut terjadi di beberapa restoran McDonald atau McD. Motifnya beragam dengan korban tewas ada yang mencapai hingga puluhan orang. McDonald atau McD adalah restoran cepat saji global yang tersebar di beberapa negara. Saking populernya, McD umum menjadi tujuan bersantap yang aman ketika seseorang berada di luar negeri dan gak punya ide mau makan apa. Jadi kalau lu lagi jalan-jalan, jangan ke luar negeri deh, lu lagi jalan-jalan ke kota mana, emang gak tahu mau kemana, pasti lu bakal ke McD. Dan gak sekedar makan, beberapa pengunjung McD juga memanfaatkan McD sebagai tempat yang nyaman untuk bekerja, menyelesaikan tugas, atau hanya sekedar berbincang, atau bahkan bolos sekolah. Nah, namun yang gak pernah terfikirkan adalah McD menjadi lokasi pembunuhan yang mengerikan. Gue udah rangkum 5 kasus kriminal yang pernah terjadi di McD. Sebelum lanjut ke cerita yang pertama, atau ke case yang pertama, gue pengen ingetin lo semua, kalau lo suka banget nonton alur cerita film, lo bisa nonton alur cerita film di salah satu akun YouTube, yaitu Teman Nonton. Gue bakal tulis linknya di deskripsi, atau nanti ada di sini nih, pojok kiri atau kanan ya. Oke, langsung aja, ini dia. Di Taiwan pada 26 Maret 2018, seorang pelanggan McD mampir ke gerai di Tainan City, Taiwan pada tengah malam. Ia makan beberapa hidangan sebentar saja. Usai makan, pelanggan pria ini ke toilet untuk buang air kecil. Nggak disangka, ia dihadapkan pada pemandangan mengerikan. Pria ini melihat genangan darah yang meluas dengan cepat keluar dari bawah pintu. Ia pun memanggil pegawai McD dan pihak kepolisian pun segera datang. Saat pintu kamar mandi dibuka, terlihat mayat seorang pria berusia 46 tahun di dalam. Benda lain yang ditemukan adalah banyak jarum suntik kosong dan lumuran darah yang sangat banyak hingga bisa disebut sebagai kolam darah. Wah, ini buram-buram sendiri lagi dong, jangan. Korban diketahui bernama Chiu. Ia kabarnya sudah meninggal beberapa jam sebelum ditemukan pelanggan McD. Sayangnya, pihak berwenang belum dapat mengonfirmasi atau menyangkal pembunuhan tersebut. Hanya saja kondisi mayat yang sangat naas membuat kasus ini jadi salah satu kasus pembunuhan yang paling mengerikan. Sebuah gerai McD di Zhouyuan, Cina, terlihat mengerikan pada 18 Agustus 2014. Cerita bermula ketika wanita bernama Wu Shuoyan pergi makan di McD bersama anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun. Saat mereka makan, kelompok yang terdiri dari 6 orang tiba-tiba masuk ke dalam McD dan berkhotbah. Mereka ternyata kelompok sekte The Church of Almighty God yang sering mengadakan demonstrasi publik. Mereka datang ke McD untuk meminta nomor telepon para pengunjung. Tujuannya untuk menghubungi mereka dan memberitahu soal aktivitas kelompok nantinya. Sebagian besar pengunjung McD memberikannya meski terlihat enggan. Ya, serasa dipaksa gitu ya kan. Yang mereka lakukan adalah cari aman agar kelompok sekte itu segera pergi. Tapi berbeda dengan Wu, ia menolak memberikan nomor telepon. Hal ini lantas memicu kekesalan anggota sekte tersebut. Mereka menjadi frustasi, merasa terhina dan sangat marah. Wu dilaporkan diikat di kursi. Wu disebut sebagai roh jahat sehingga anggota sekte tak ragu memukuli mereka sampai meninggal di tempat. Bahkan wajah Wu diinjak-injak hingga hancur, sehingga sempat membuat pihak kepolisian sulit mengidentifikasinya. Usai kasus pembunuhan mengerikan ini terjadi, anggota sekte tidak menunjukkan penyesalan. Mereka beranggapan Wu memang pantas dibunuh karena ia adalah roh jahat. Tindakan mereka terekam dalam video, mereka dijadikan tersangka, ditangkap dan diadili. Penembakan di tempat umum adalah kejadian yang mengerikan. Hal ini terjadi di salah satu gerai McD di Bronx, New York City, tepatnya pada 18 Juli 2019, di mana seorang kakek 71 tahun tewas. Berarti ini baru-baru ini nih. Kakek itu bernama Sylvester Celidas Zotola. Saat itu Sylvester tengah antri untuk membeli kopi di McD. Tiba-tiba saja ia dihujani tembakan. Pria penembak dikabarkan adalah salah satu anggota mafia lokal yang disewa putra Sylvester sendiri. Namanya adalah Anthony Zotola Senior.
senior yang berusia 41 tahun. Hai guys, sorry tadi gue nggak tahu kalau kamera gue ternyata tiba-tiba mati dan gue baru sadar waktu ngedit kalau ternyata waktu gue ngomong kepotong. Jadi, konon diberitakan Anthony ingin membunuh ayahnya untuk mengambil kendali bisnis keluarga, yaitu bisnis perjudian. Anthony juga dituduh menggerakkan saudaranya, yaitu Salvatore Zottola, agar memancing ayahnya pergi keluar. Dan ternyata semua plot drama pembunuhan ini udah diatur bersama dirinya dan kelompok pembunuh bayaran. Nah, kini Anthony sedang diadili atas kasus pembunuhan tersebut dan berhubungan dengan peristiwa pembunuhan lainnya. Organized crime family in New York. A shooting happening in the Claremont section of the Bronx tonight. He was shot once in the head, once in the chest, and 3 times in the shoulder. They identified the man slumped over in the driver's seat as 71-year-old Sylvester Zottola. Kasus pembunuhan mengerikan selanjutnya terjadi di McD Halifax, Nova Scotia, Kanada. Malam hari di tanggal 7 Mei 1992, 3 pria muda berusia 18 dan 23 tahun mencoba masuk ke dalam gerai McD yang baru saja tutup. Mereka bertujuan merampok, namun ternyata di dalam gerai tadi masih ada 4 pegawai. Pegawai tersebut membuat para perampok panik dan akhirnya James, Donna, dan Neil dibunuh dengan cepat. Namun satu pegawai bernama Erlyn ditembak di kepalanya. Ia bertahan, hanya saja alami kerusakan otak yang permanen. Saat itu perampok mengambil sekitar 2.017 US dollar. Selang beberapa waktu mereka ditangkap dan dipenjara. Namun pada 2020 kemarin, pelaku sudah bebas bersyarat. Salah satu pelaku bahkan sudah bebas bersyarat sejak 2012. Ia kabarnya hidup berkecukupan bersama pacarnya di British Columbia. Friends Derek Wood, Freeman McNeil, and Darren Muse are discussing plans to commit robbery on the local food chain McDonald's. Employees still remained in the store. They were Donna Warren, age 22, Neil Burrows Jr., age 29, and Arlene McNeil, age 20. Kasus pembunuhan mengerikan di McD San Siro, San Diego bisa dibilang yang terparah. Kejadian pada 18 Juli 1984 ini menewaskan 21 orang dan membuat lebih dari 20 orang terluka. Adalah James Oliver Huberty, sosok pria yang mengamuk di gerai McD selama sekitar 1 jam 17 menit. Tanpa diketahui motifnya apa atau sebabnya apa, Huberty melayangkan tembakan dan membunuh hampir semua orang yang ada di dalam restoran dan tempat parkir McDonald. Huberty bahkan juga menyerang petugas penyelamat dan polisi yang ada saat itu. Untungnya seorang polisi berhasil melepaskan tembakan hingga mengenai tepat dada Huberty hingga tewas. McD yang jadi lokasi pembunuhan massal itu sekarang sudah nggak ada lagi. Hanya aja ada monumen untuk mengenang para korban yang masih dipajang di kota tersebut. News 8's Carlos Amezco was among the first reporters on the scene. He's been providing live reports for the past 5.5 hours. These images are more of war than of a small fast food restaurant in San Isidro. Yet it was a local James Huberty reportedly walked into the restaurant carrying a semi-automatic rifle and 2 other weapons, enough ammunition to last 2 hours. Witnesses inside said he fired wildly into the So teman-teman, itu tadi 5 kasus kriminal yang pernah terjadi di gerai-gerai McD di seluruh dunia. Nah, sebelum gue tutup videonya, gue pengen ingetin lo semua untuk jangan lupa buat kalian yang suka banget sama alur cerita film, kalian bisa coba nonton di Teman Nonton, nanti ada linknya gue kasih di deskripsi. Dan buat kalian yang ingin request gue bawain cerita apa selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan buat yang baru datang, jangan lupa buat subscribe YouTube gue, biar gue makin semangat bikin konten selanjutnya. Jangan lupa like juga. See you in the next video. Stay healthy dan jangan keluyuran. Bye-bye.